Allahu Allahu Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Selamat buat anak-anakku sekalian, kalian sudah bisa mengikuti dengan baik kegiatan MPLS yang dimulai dari hari Sabtu hingga saat ini. Baik anak-anakku, materi saat ini yaitu tentang pendidikan karakter. Anak-anakku sekalian, pendidikan karakter yang diharapkan di Indonesia yaitu 1. Religius, sehat, cerdas, dan produktif. Baik anak-anakku semuanya, pendidikan religius atau pembiasaan keagamaan harus kita lakukan dengan keikhlasan dan ketulusan. Kenapa? Karena beribadah tidak hanya menjadi kegiatan sehari-hari bagi manusia. Beribadah merupakan kewajiban yang harus dijalankan dengan ikhlas dan tekun. Dengan beribadah akan mendekatkan kita kepada kebaikan dan kepada Allah sebagai pencipta kita. Allah berkuasa terhadap diri kita dan alam semesta ini. Seperti kejadian COVID saat ini, itu adalah kehendak Allah. Anak-anakku sekalian, tolak ukur seseorang itu baik atau tidaknya bisa diukur dengan bagaimana ketaatan keagamaannya, ketaatan beribadahnya, keyakinannya terhadap apa yang diyakininya, itu adalah tolak ukur kebaikan seseorang. Selanjutnya, yaitu kejujuran. Anak-anakku, kejujuran ini sangat dibutuhkan sekali, bahwa seseorang itu sangat religius. Kenapa? Karena kejujuran erat kaitannya dengan hati nurani. Berucap dan berperilaku jujur merupakan suatu sikap menghargai orang di lingkungan sekitar kita, sekaligus diri kita sendiri. Jadi, kalian diharapkan jujur terhadap dirimu, lingkungan, bapak, ibu, guru, dan orang tuamu. Kenapa? Karena kejujuran adalah hal yang penting untuk kalian menjalani kehidupan sehari-hari. Begitu juga kegiatan saat ini, kegiatan MPLS ini. Dalam pembelajaran daring ini, kalian diharapkan dengan kejujuran. Kalian diminta untuk berpakai seragam, maka dibutuhkan kejujuran. Baik anak-anakku, paham tentang kejujuran ini? Nah, selanjutnya adalah hidup rukun. Kita diminta untuk selalu hidup rukun, saling menghargai orang lain, juga menghargai, hormat menghormati, serta juga saling menyayangi di antara sesama manusia. Peserta MPLS, kalian diminta untuk saling menyayangi di antara sesama manusia yang berada di lingkungan sekitar kalian, di rumah, di sekolah, dan di sekitarmu. Kemudian, perbedaan agama di sekolah bisa menjadikan faktor keragaman di antara kita, satu sama yang lainnya, dan menimbulkan rasa saling menghormati satu sama yang lain. Kita diminta di situ untuk saling toleransi terhadap perbedaan agama. Ingat, di sekolah kita beragam, tidak semuanya dalam satu agama. Nah, untuk itu kita saling menghormati perbedaan itu agar tercipta kerukunan. Baik anak-anakku, terakhir dari Bu Lasso yaitu bersedekahlah. Berbagi, karena dengan bersedekah ini kita bisa memberikan kebahagiaan di antara kita. Dan sedekah ini juga menjadi bekal kalian di akhirat nanti. Teman-teman kita, di antara kita, tentu ada yang tidak sama kehidupannya dengan kita. Kita bisa hidup dengan orang tua kita, bapak, ibu, ayah, bunda. Mungkin di antara kita ada yang bapak ibunya, ayah bundanya
sudah meninggal. Atau bahkan kita hidup tidak satu rumah dengan ayah ibumu. Untuk itu, apapun keadaannya, kalian harus tetap bersyukur, menjalani kehidupan ini, tetap semangat belajar di SMP 11, karena kita adalah saudara bersama, menjadi satu kesatuan untuk mencapai apa yang menjadi cita-citamu. Baik, anak-anakku, pendidikan karakter yang diharapkan pemerintah atau bangsa ini terhadap remaja di Indonesia, yaitu pendidikan yang bereligius, kemudian sehat, cerdas, dan produktif. Yang religius ya tadi sudah kita bahas, yaitu selalu taat beribadah. Kemudian sehat, kita diharapkan untuk selalu menjaga kesehatan kita agar kita bisa menjalani aktivitas secara normal. Tentu kita jangan sampai mengabaikan apa yang menjadi anjuran pemerintah, anjuran agama tentang kesehatan ini. Terlebih dengan kondisi COVID-19 ini. Kita harus menjaga sesuai protokol kesehatan. Kemudian cerdas. Kalian diharapkan untuk menjadi generasi yang cerdas, menghadapi tantangan yang harus kita jalani. Kehidupan ini begitu banyak tantangannya, kita harus bisa bersahabat dengan apa yang menjadi kendala ini. Kita harus terus mencari literasi baik itu literasi secara buku maupun secara digital. Selanjutnya produktif. Kalian pembelajaran daring ini diminta oleh Bapak Ibu Guru untuk selalu produktif, mengikuti semua tugas-tugas anjuran dari Bapak Ibu Guru itu. Kenapa? Karena kita mempunyai cita-cita masa depan, bahwa kita bisa melewati musibah ini dengan baik dan kita dapat meraih cita-cita yang kita harapkan. Itu saja dari Bu Lasso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.